ولله الحمد. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untaian kalimat yang paling indah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, melainkan ucapan takbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Naam jaman rahmatullah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatunya. Allahu akbar, yang telah memberikan kepada kita semuanya hidayah di atas Islam. Laula an hadana Allah, sebab Islam adalah agama yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang paling dicintai dan diridhai oleh Allah. Islam adalah agama yang paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Tidak ada agama yang paling indah kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang paling sempurna syariatnya kecuali agama Islam. Sehingga di hari yang sangat mulia ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dari segala-galanya. Allahu Akbar.
Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar dari segala harta yang kita miliki. Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang kelak nanti akan mematikan kita semuanya. Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang kelak akan menghancurkan dunia ini pada hari kiamat kelak. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan hari-hari Ramadan, dan hendaknya kalian memperbanyak takbir, tak kalah manusia banyak sombong terhadap dirinya sendiri. Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar di atas segala jabatan yang dimiliki oleh manusia. Allahu Akbar. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Dialah tempat kita bernaung, dialah tempat kita meminta, dialah tempat kita menundukkan pandangan, kepala dan rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari agung juga ini, jemaah rahmatullah, Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk menampakkan kebahagiaan. Ketika anda bahagia mendapatkan harta, maka di hari ini Allah memerintahkan kita untuk lebih berbahagia lagi. Ketika anda bahagia mendapatkan jabatan, maka di hari yang agung ini, di hari yang mulia ini, Allah perintahkan kita untuk berbahagia, menampakkan kebahagiaan, menampakkan senyum. Karena di antara syiar-syiar Islam yang paling indah adalah kita bisa hidup di hari yang penuh berkah ini. Kita bisa berjalan di tempat ini untuk membesarkan Allah. Bagaimana mungkin kita tidak bahagia, jemaah rahmatullah? Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Bagaimana mungkin kita tidak berbahagia? Karena boleh jadi di antara kita ada yang diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita tidak berbahagia? Karena boleh jadi di antara saudara-saudara kita yang duduk di tempat ini, mereka mendapatkan jaminan surga sebelum mereka meninggal. Allahu Akbar. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat kasih sayangnya Allah yang maha luas, maka hendaknya orang beriman itu berbahagia di atas nikmat Islam. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menegakkan puasa Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya. Man qama lailal Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan qiyam Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Man qama lailatul qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang bisa menegakkan malam Lailatul Qadar, mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan boleh jadi di antara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, malamnya sama dengan 1000 bulan beribadah kepada Allah, atau sama dengan 83 tahun. Ini adalah merupakan anugerah Allah. Ini adalah merupakan karunia yang besar yang patut kita syukuri. Inilah yang kalimat yang tepat yang kita panjatkan, Allahu Akbar. Bersamaan dengan bahagia jemaah rahmatullah, mungkin kita merasa bersedih dengan perginya bulan Ramadan. Naam jemaah rahmatullah, kita bersedih dengan sesuatu yang nikmat yang kemudian pergi meninggalkan kita. Dan Ramadan memberikan pelajaran yang sangat besar jemaah rahmatullah. Yang pertama jemaah rahmatullah, di dunia ini tidak ada yang abadi. Di dunia ini tidak ada kekal. Semuanya akan pergi berlalu. Hari-hari demi hari kita lalui. Kematian semakin dekat menyongsong kita semua. Jemaah rahmatullah, inilah Allah tegaskan kepada kita, ingatkan kita kepada semuanya, agar jangan lalai dengan kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati jemaah rahmatullah. Bagaimanapun banyaknya harta yang kita miliki, semewah apapun rumah yang kita miliki,
Betapa besar pun jabatan yang kita sandang, semuanya hanya titipan dari Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang abadi. Kullu 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang kita lihat, setiap yang kita rasa, setiap yang kita raba, setiap yang kita kemudian kendarai akan binasa zaman rahmatullah. Dan yang kekal adalah Allah yang di atas langit. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kekal. Dia maha hidup selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mati. Andaikan kita semuanya bermaksiat, andaikan kita semuanya melakukan dosa, andaikan kita tidak taat kepada Allah, maka tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha kaya, Allah maha cukup, tidak pernah butuh dengan makhluknya. Allah maha segala-galanya jemaah rahmatullah. Namun apabila kita berbuat kebaikan, ahsantum li anfusikum, punanya kau panggaukan baji, maka antu panggaukan baji ka ammo tergi mangeri kalennu. Punanya kau sumparing sambayang, maka antu sambayang ammo tergi kalennu. Punanya kau sumparing puasa, maka antu kabajikan puasa ya ammo tergi mangeri kalennu. Allah tidak butuh dengan ibadah kita jemaah rahmatullah, sebab Allah maha di atas segala-galanya. Dan kalau kita ingin bermaksiat, tidak ingin taat kepada Allah, silakan bagi Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Anda mau tidak taat kepada Allah, Anda tidak mau salat, Anda ingin berbangga dengan kehidupan dunia, Anda berbangga dengan rumah Anda, silakan kata Allah. Anda ingin berbangga dengan jabatan Anda, silakan. Tapi ketahuilah, ingasatum falaha, Allah tidak mengazab seseorang akan dosa dan maksiat yang dia lakukan kecuali Allah membalas setimpal. Inilah jemaah rahmatullah pesan Jibril kepada Nabi SAW. Suatu ketika Jibril datang kepada Nabinya SAW, mengingatkan Nabinya SAW. Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, ishma' syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, silakan hidup sesuka hatimu. Silakan kau hidup bagaimana kamu inginkan. Kau ingin hidup dengan berpoya-poya, silakan. Kamu ingin hidup dengan berbangga dengan hartamu, silakan. Kamu ingin berbangga dengan jabatanmu, silakan. Fa innaka mayyit. Namun ketahuilah jemaah rahmatullah, akhir kehidupan yang akan kita jalani adalah kematian. Semuanya kita akan nikmati jemaah rahmatullah, dan tidak lama kita hidup jemaah rahmatullah. Berapa lama kalian ingin menikmati harta tersebut? Berapa lama kalian ingin menikmati jabatan tersebut? Tidak lama jemaah rahmatullah, sekitar 60-70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yujaju dzalik. Umur umatku yang Allah berikan kepada mereka hanya kisaran 67 tahun. Berapa lama kita hidup jemaah rahmatullah? Berapa lama kita menikmati rumah mewah kita? Berapa lama kita menikmati kesombongan itu? Wallah demi Allah, umur begitu singkat. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Kematian menyongsong, tidak ada yang abadi. Ishma' syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu wahai Muhammad. Apapun yang kau inginkan silakan. Bagaimanapun hidup yang kau inginkan silakan. Namun ketahuilah, tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya akan berakhir dengan kematian. Ma baluhu awwaluhu nutfah wa jifa wa akhirihim. Apa yang membuat manusia sombong? Mereka tercipta dari mani yang hina, dan mereka akan kembali menjadi bangkai yang membusuk. Apa yang kita sombongkan jemaah rahmatullah? Di hari yang besar ini tidak patut kita sombongkan diri kita. Tidak patut kita berbangga dengan baju mahal kita. Tidak patut kita berbangga dengan mobil kita, karena dia Allahu Akbar. Hati-hati jemaah rahmatullah sifat kesombongan, sebab manusia berpotensi sombong. Allah mengatakan melalui Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Nang tama antu rupa tawa ila lanna syurgaya, selama di dalam dirinya ada sifat kesombongan. Sifat kesombongan yang paling besar ada dua. Yang pertama adalah baturul haq, menolak kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, menolak salat, sombong untuk salat, sombong untuk berpuasa, sombong menegakkan kewajiban kepada Allah. Seolah-olah dia mengatakan, saya tidak butuh dengan ibadah, saya tidak butuh dengan salat, saya tidak butuh dengan zikir kepada Allah. Saya kaya, saya punya jabatan. Mereka sombong di hadapan Allah. Demi Allah tidak akan pernah mencium bau syurga orang tersebut. Dan siapa yang sombong dengan kekayaannya, maka Allah akan binasakan dengan kekayaannya. Siapa yang sombong dengan jabatannya, maka Allah akan binasakan dengan jabatannya. Siapa yang sombong dengan keluarganya,
maka Allah akan binasakan dengan keluarganya. Kambing unasin, betapa banyak manusia yang berjalan dengan kesombongannya, Allah binasakan dengan kesombongannya. Kesombongan yang kedua, jemaah rahmatullah, yang banyak menimpa manusia, wa ghamtum nas, mereka merendahkan manusia, menghina manusia, seolah-olah manusia tidak ada harganya di hadapannya, seolah-olah dialah yang hebat, seolah-olah dia adalah orang kaya, seolah-olah dia memiliki jabatan yang paling tinggi. Manusia semuanya rendahan. Dia pun malu berteman dengan orang miskin. Dia pun malu bersalaman dengan orang miskin. Dia pun malu menyapa orang miskin. Demi Allah, kalau ada sifat kesombongan seperti ini, tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Kalau ada sifat kesombongan seperti ini, tidak akan pernah merasakan ketentraman. Allah akan menghancurkan orang yang sombong di dalam dirinya. Maka hilangkan sifat kesombongan, karena dialah Allahu Akbar. Kemudian pesan yang kedua, Jibril alaihissalatu wassalam. Beliau Jibril mengatakan, ya Muhammad, ifal ma syi'ta. Ya Muhammad, lakukan apa yang kau ingin lakukan. Silakan wahai manusia, lakukan apa yang kau lakukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah ilhamkan kepada manusia dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Silakan anda pilih, jemaah rahmatullah. Mau jalan kebaikan, silakan kata Allah. Mau jalan keburukan, silakan kata Allah. Mau jalan ketaatan kepada Allah, silakan. Mau jalan maksiat kepada Allah, mau berzikir kepada Allah, silakan. Mau tidak berzikir kepada Allah, silakan. Mau solat tetap solat di masjid, silakan. Mau tinggalkan masjid, silakan. Karena Allah tidak pernah butuh dengan manusia. Namun ketahuilah, semua amalan yang kita lakukan ada konsekuensinya. Semua amalan yang kita lakukan ada balasannya. Dan inilah yang Allah katakan dalam firman-Nya, siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan balas kebaikan tersebut. Dan siapa yang melakukan kejelekan walaupun sebesar biji zarrah, maka juga Allah akan membalas kebaikan tersebut. Kemudian yang ketiga, jemaah rahmatullah, Jibril alaihissalatu wassalam mengatakan, ya Muhammad, ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu. Wahai Muhammad, silakan cintai siapa yang kau ingin cintai. Wahai suami, silakan kau cintai istrimu. Wahai istri, silakan kau cintai suamimu. Wahai orang tua, silakan kau cintai anakmu. Wahai anak, silakan kau cintai orang tuamu. Wahai kaum muslimin, cintai hartamu, silakan. Namun akhir dari sebuah cinta adalah perpisahan. Ketahuilah jemaah rahmatullah, semua cinta yang kita kebangun di sini adalah cinta yang semu, cinta yang akan berakhir, cinta yang akan berpisahan. Maka semakin kita mencintai dunia akan semakin sakit. Maka cintailah sesuatu karena Allah. Wahai suami, ketika engkau mengatakan, ya wahai istriku, saya mencintaimu, maka katakan kepada istrimu, wahai istriku, saya cintamu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aku mencintaimu karena Allah, maka ini adalah merupakan cinta yang di atas cinta. Jemaah rahmatullah, kita mencintai saudara kita karena Allah, kita mencintai istri kita karena Allah, kita mencintai segala sesuatunya karena Allah. Maka dekatkan cinta itu kepada Allah, sebab cinta karena Allah adalah cinta yang abadi. Sementara cinta yang kita bangun di dunia adalah cinta yang semu. Maka jemaah rahmatullah, yang terakhir jemaah rahmatullah, Ramadan berpesan kepada kita semuanya, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah hamba yang senantiasa taat kepada Allah di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Hak Allah yang kau sembah di bulan Ramadan ialah Allah di bulan Syawal dan di bulan-bulan yang lainnya. Kalau kau rajin beribadah di bulan Ramadan, maka samakan di bulan-bulan yang lainnya. Kalau kau rajin membaca Quran di bulan Ramadan, maka samakan bulan-bulan yang lainnya. Kalau kamu rajin qiyamul lail di bulan Ramadan, maka samakan di bulan-bulan yang lainnya. Sebab Allah mengatakan, wa'budu rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, karena sesungguhnya peribadatan kepada Allah tidak akan pernah terputus sampai nyawa kita dicabut. Jemaah rahmatullah, sampai kita mati kita beribadah kepada Allah, sampai mati kita sujud ruku di hadapan Allah, sampai mati kita melaksanakan salat. Kemudian pesan Ramadan yang kedua, jemaah rahmatullah, adalah pesan kepada anak-anakku sekalian. Siapapun di antara kita, jemaah rahmatullah, di hari yang berbahagia ini, terbayang wajah orang tua kita yang telah meninggal, terbayang kampung halaman kita yang telah kita tinggalkan bertahun-tahun, terbayang wajah-wajah ayah kita yang telah meninggalkan kita, terbayang wajah-wajah ibu kita yang telah meninggalkan kita. Jemaah rahmatullah, maka pada saat momen yang berbahagia ini susah untuk menyembunyikan rasa kesedihan. Anak yatim, mereka senantiasa memimpikan bagaimana hidup berkeluarga bersama dengan ayah dan ibunya. Maka di hari yang agung ini, jemaah rahmatullah,
Anak yatim piatu menangiskan keluarga mereka. Mereka bersedih dengan orang tua mereka yang telah mereka tinggalkan. Mereka hidup sebatang kara. Inilah indahnya Islam. Agar kita tidak membiarkan anak yatim berjalan hidup menjalani kehidupannya dengan sendiri. Inilah indahnya Islam. Agar orang kaya menyantuni orang miskin. Agar orang kaya mengasihi anak-anak yatim. Bukankah Allah mengatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tidakkah engkau melihat para pendusta itu, orang yang mendustakan agama Allah, yaitu mereka yang senantiasa tidak mengacuhkan, tidak membiarkan orang miskin dengan kehidupannya. Maka zaman rahmat Allah, Nabi SAW mengatakan, "Ana wa kafirul yatimi hakadha fil jannah." Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim akan seperti ini dalam surga. Maka kalau kita mendapatkan anak yatim, maka bahagiakan mereka zaman rahmat Allah. Berikan mereka kebaikan, karena sesungguhnya mereka diuji sebagaimana tidak dapatkan kita mendapatkan ujian tersebut. Mereka telah kehilangan orang tua mereka, sementara kita mendapatkan orang tua. Wahai anak, apabila engkau menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, maka berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Tidak ada manusia yang rela menerima segala kekurangan yang kau miliki kecuali orang tuamu. Orang tuamu adalah manusia yang suka maupun duka senantiasa mendoakan anak-anaknya. Orang tua adalah manusia yang paling luar biasa, yang senantiasa memberikan dukungan, sokongan kepada anak-anaknya. Oleh karena besarnya peranan orang tua, Allah mengatakan, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allah memerintahkan kalian agar jangan pernah menyembah kecuali kepada Allah, jangan pernah sujud kecuali kepada Allah, jangan pernah berdoa kecuali kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Muliakan orang tuamu, sebab orang tua adalah merupakan pintu keberkahan dunia dan akhirat. Siapa anak yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, maka hendaknya mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapa yang ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, maka hendaknya mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapa yang ingin dibukakan pintu rezekinya, dibukakan pintu kesuksesan dunia akhirat, maka hendaknya mereka berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum anda hormat kepada orang lain, hormat kepada kedua orang tua. Sebelum anda memuliakan orang lain, muliakan orang tuamu. Sebelum anda membahagiakan orang lain, maka bahagiakan orang tuamu. Karena banyak manusia meninggalkan orang tuanya, banyak manusia melupakan orang tuanya, banyak manusia tidak mendoakan orang tuanya, banyak manusia yang membuat sedih orang tuanya. Demi Allah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah di atas langit, ada ridhonya sama orang tua, dan murka Allah di atas langit, murkanya orang tua. Maka bahagiakan orang tua zaman rahmatullah. Kemudian di hari yang berbahagia ini, buka pintu maaf dengan seluas-luasnya. Jangan pernah memendam kebencian dan dendam kepada orang lain. Berikan maaf zaman rahmatullah. Bagaimanapun kita susah dengan kezaliman manusia yang pernah kita lakukan kepada saudara kita, buka pintu maaf. Walaupun mungkin kita ada perselisihan dan perbedaan, buka pintu maaf kepada tetangga. Walaupun kita pernah disakiti, buka pintu maaf kepada jamaah satu dengan jamaah yang lainnya. Walaupun kita pernah ada clash, sebab di antara orang yang akan menghuni surga adalah mereka yang memberi maaf kepada orang yang pernah menzaliminya. Bukankah Allah mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Maka bersegeralah menuju ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan di antara sifat penghuni surga, wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas, adalah orang-orang yang menahan marahnya. Dia menahan marahnya kepada bapaknya, dia menahan marahnya kepada anaknya, dia menahan marahnya kepada istrinya. Naam, sering keluarga kita ada kelas dengan istri dan anak. Dia menahan marahnya kepada suami dan istrinya, dia menahan marahnya kepada tetangganya, dan dia mampu memaafkan. Karena itu adalah merupakan pintu kebaikan. Dan yang terakhir, zaman rahmatullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, bisa beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas Islam, di atas sunnah Nabi SAW. Di hari yang agung, di hari yang fitri ini, kita kembali makan menikmati nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan doa jemaah rahmatullah, harapan kita yang paling besar di dunia ini adalah kita selamat di dunia sampai menuju akhirat. Dengan doa kita panjatkan, kita diampuni dosa-dosa kita semuanya. Dengan doa yang kita panjatkan, Allah memperbaiki keluarga-keluarga kita. Allah memberikan hidayah kepada suami kita. Allah memberikan hidayah kepada istri kita. Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Dengan doa jemaah rahmatullah, mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وخشيتنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين في كل مكان والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.